Oke, terima kasih Anda masih mengikuti siaran TV Parlemen.com dalam dialog tentang reformasi birokrasi bersama Sekjen DPR RI, Ibu Win. Kita lanjutkan, Ibu Win. Baik, Mas. Jadi kami dengar beberapa prestasi maupun ada perkembangan yang bagus lah yang telah dilakukan berkaitan dengan reformasi birokrasi, terutama dalam bidang pelayanan publik maupun hasil audit dari BPK. Bisa Ibu ceritakan? Oh iya, alhamdulillah, terima kasih. Jadi memang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik ya, di depan sudah saya sampaikan. Pelayanan publik di Sekretariat Jenderal adalah kepada anggota DPR, kepada mitra kerjanya DPR, dan juga kepada masyarakat yang secara luas dan maupun yang datang ke DPR. Jadi kalau dari sisi prestasi kami alhamdulillah dari pelayanan publik yang langsung kepada masyarakat itu dari PPID kami mendapatkan penghargaan tahun 2008 itu dari Kementerian Informasi dan Komunikasi itu menjadi 3 besar kementerian lembaga yang terbaik itu di dalam memberikan pelayanan informasi. Kemudian kami juga mendapatkan penghargaan lagi di tahun 2011 itu juga nomor 1 malah ya pelayanan informasi publiknya, sehingga ada kemarin beberapa waktu yang lalu itu ada Kementerian Dalam Negeri yang juga mengundang PPID dari Sekjen untuk menjadi narasumber ya, sharing ya, sharing bagaimana kuncinya bisa mencapai itu. Betul. Dan ada juga tadi WTP kita juga 3 tahun berturut-turut 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, 2012 belum. Insya Allah akan ada lagi. Jadi WTP dari hasil pemeriksaan BPK. Selain itu juga kami penilaian terhadap laporan kinerja itu dari waktu ke waktu juga terus meningkat. Kalau di 2009 itu kinerjanya itu masih dinilai D, maka 2010 itu menjadi C, 2011 itu menjadi double C, CC, dan kami berharap tahun ini bisa mendapatkan penilai B. Itu tentu dari kepercayaan diri kami karena dari kemajuan-kemajuan dari seluruh kinerja yang kita capai, meskipun nanti tentu yang menilai dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Mas, saya ingin kembali ke pelayanan publik. Kami juga terus meningkatkan pelayanan publik ini tidak hanya Sekjen tapi juga dari DPR ada fasilitasi mengenai SMS pengaduan. Jadi secara online masyarakat bisa menyampaikan aspirasi maupun pengaduannya kepada DPR melalui website DPR. Seberapa efektif itu SMS maupun pengaduan? Kalau SMS pengaduan dan SMS aspirasi itu banyak sekali. Jadi sudah tahun 2012 sampai 2013 pertengahan ini itu sudah sekitar lebih dari 5.000 SMS yang masuk, meskipun ada yang kita pilah-pilah yang harus direspon dan tidak direspon begitu. Lalu kalau dari yang itu yang tadi SMS pengaduan, yang aspirasi itu juga banyak yang sifatnya memberikan masukan-masukan. Jadi jumlah ini menunjukkan dari waktu ke waktu terus meningkat, menunjukkan kepedulian dan saya pribadi berpendapat ini masyarakat mulai percaya gitu kepada DPR. Jadi memang ada harapan besar lah bahwa DPR ini milik kita sehingga harus dibangun bersama-sama, barangkali begitu. Betul, iya. Jadi ini kan lembaga negara yang mewakili rakyat, jadi harus diperkuat memang. Tapi dari jumlah yang udah Ibu sebutkan, sebetulnya seberapa banyak yang isinya adalah berupa kontrol, mengadu si A, si B begini kayak gitu misalnya. Oh, ada penyimpangan ini, penyimpangan itu. Ini kan dalam rangka pemerintahan yang bersih. Iya. Jadi gini Mas, sebetulnya adanya SMS itu juga bagus ya. Ada 2 tujuan. Yang pertama sekaligus melakukan pendidikan publik gitu, karena di sana berbagai kegiatan DPR itu juga kita masukkan gitu ya, sekaligus laporan kepada masyarakat mengenai kegiatan-kegiatan dewan. Nah, kalau dari respon yang diberikan masyarakat awalnya itu banyak yang sifatnya marah-marah gitu ya kepada anggota dewan, apalagi anggota dewan yang bermasalah. Itu luar biasa, tapi itu fakta dan ya harus kita terima, dan sekaligus juga kami evaluasi. Tetapi sudah lebih banyak yang arahnya masukan untuk undang-undang. Kemudian sebaiknya Pancasila itu dibeginikan, sebaiknya Undang-Undang Dasar itu seperti ini. Jadi mulai mendasar gitu masukan-masukan. Tindak lanjutnya seperti apa ke depan? Ya, jadi di dalam website itu sudah ada kolom-kolom, ada pengaduan yang kita teruskan sesuai dengan masing-masing bidang komisi. Jadi ada kolom juga tindak lanjut komisi, di sana disebutkan
sudah ditindaklanjuti melalui rapat kerja dengan instansi terkait, atau sudah diteruskan suratnya ke instansi terkait, karena DPR kan bukan eksekutor ya. Ya, jadi meneruskan dan membawakan ketika pertemuan rapat-rapat kerja dengan pemerintah. Bagaimana supaya orang yang mengirim pengaduan maupun mengirim SMS itu tahu bahwa sudah ditanggapi? Jadi ada di sana, setiap pelapor itu ada diberi password. Jadi dia bisa membuka sejauh mana proses pengaduannya itu sudah berjalan. Itu ada, hanya dia tidak bisa membuka punya orang lain. Dia hanya bisa membuka terhadap pengaduannya, prosesnya apakah sudah di pimpinan atau sudah di komisi, seperti itu. Ada nggak untuk menilai atau mengukur apakah pelayanan yang diberikan oleh Sekjen DPR ini kepada publik dari website maupun dari mekanisme seperti apa supaya terukur gitu? Ada nggak ini? Iya, jadi kami tingkat kepuasan maksudnya ya? Iya, memang itu harus dengan survei, tetapi sementara ini kami selalu melakukan evaluasi. Dari ribuan surat-surat itu kan ada yang bentuknya surat manual, surat-surat masuk, itu kita maksimalkan dalam 1 tahun itu selesai semua dianalisa. Lalu kita teruskan kepada alat kelengkapan Dewan yang membidangi. Nah, nanti responnya seperti apa, kita lihat dari yang pelapor-pelapor yang masuk, karena mereka kadang-kadang kirim surat lagi gitu, sampai di mana ini laporan kami gitu. Oke. Ada nggak surat kaleng, Bu? Ada, tetapi tidak banyak ya. Ada yang surat kaleng, surat minta belikan motor, surat dan macam-macam gitu. Jadi pokoknya kita tampung saja apa yang mereka inginkan. Betul. Oke, jadi peningkatan yang sudah dicapai barangkali ada kaitannya dengan peningkatan SDM yang terkualifikasi, qualified ya. Seperti apa sih? Saya dengar ada mengirimkan SDM sekolah-sekolah atau seperti apa? Betul Mas. Jadi dari waktu ke waktu, kalau dulu piramidanya itu betul-betul membesar di bawah gitu ya. Artinya pendidikan SLTA itu dominan, jumlahnya jauh lebih besar daripada yang S1, S2, apalagi doktor. Tetapi terus kita melakukan tadi pendidikan baik melalui APBN maupun kerjasama dengan lembaga-lembaga donor begitu. Kita melakukan pendidikan S2 di luar negeri, bahkan ada yang doktor di luar negeri juga, dan banyak juga yang di dalam negeri. Jadi sekarang piramidanya itu sudah hampir bergeser gitu ya. Kalau sekarang memang yang S3 itu baru 9 orang, tetapi yang dalam proses itu 12 orang. Pokoknya ada arah yang lebih bagus lah. Progresnya bagus sekali. Sekarang yang pendidikannya S1, S2 itu lebih banyak dari jumlah yang berpendidikan SLTA dan SLTP. Oke, jadi mudah-mudahan ini langkah yang bagus sehingga membuat karyawan juga enak juga kan. Betul. Ada kesempatan peluang karir yang baik di sini. Dan kepercayaan diri untuk melayani anggota Dewan. Oke, nanti kita lanjutkan Ibu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan dialog ini. Tetaplah di tvparlemen.com.